Kalau kita ditanya agama pertama atau agama asli di Nusantara ini, sebagian dari kita mungkin bakal jawab Islam, karena Islam adalah agama mayoritas di Nusantara ini sekarang. Atau mungkin sebagian lagi bakal jawab Hindu ataupun Buddha, karena sejarah Indonesia tentang kerajaan-kerajaan zaman dulu yang memang memeluk agama Hindu dan juga Buddha, dan juga bukti sejarah candi-candi yang telah ada dari dulu sampai sekarang ini. Jadi make sense sih kalau kita mikir jawabannya tuh Islam, Hindu, dan juga Buddha. Atau mungkin ada yang mau jawab kejawen. Mungkin bener, tapi menurut sejarah yang gua temuin, bukan itu jawabannya cuy. Karena kenyataannya, berdasarkan data sejarah yang gua dapat, Islam, Hindu, bahkan Buddha, itu bukan agama asli Nusantara. Atau agama pertama di Nusantara ini, melainkan agama asing yang datang ke Nusantara. Hindu masuk ke Indonesia pada abad ke-5 melalui pedagang India, sedangkan Islam lebih baru lagi, yaitu pada abad ke-7 melalui orang Timur Tengah, juga melalui sistem perdagangan yaitu maritim. Nah, nanti soal Islam ke Indonesia ini dan kenapa sampai jadi agama mayoritas di Nusantara ini, padahal Islam tuh cenderung baru masuk ke Nusantara, bakal kita bahas di video gua yang lain. Kali ini kita fokus dulu ke agama asli Nusantara di segmen baru gua di channel ini, Mengungkit Sejarah. Jadi sebenarnya cuy, menurut data yang gue dapet nih, agama asli Nusantara adalah agama nenek moyang atau agama leluhur suku bangsa Austronesia serta bangsa Papua yang telah ada di Nusantara ini sebelum agama-agama asing masuk, kayak Islam, Hindu, Buddha, Kristen, Katolik, Konghucu. Sebelum agama-agama itu masuk ke Nusantara, bangsa Proto-Melanesia berkulit hitam atau bangsa tertua di Nusantara ini, atau yang sering dianggap nenek moyang kita, itu menganut kepercayaan yang namanya Kapitayan atau Kapitayan. Jadi bisa dibilang Kapitayan ini adalah agama leluhur atau agama nenek moyang kita, karena memang kepercayaan Kapitayan ini telah ada bahkan jauh sebelum Hindu dan juga Buddha masuk ke Nusantara. Yang selama ini kita pikir Hindu dan juga Buddha itu adalah agama tertua di Nusantara, ternyata jauh lebih dulu dan juga lebih tua kepercayaan Kapitayan. Dan kepercayaan ini berkembang pesat di daerah Jawa khususnya. Makanya dulu sebelum orang Nusantara Jawa memeluk agama-agama Hindu, Buddha, dan juga Islam, kalau mereka ditanya apa agama kalian, mereka bakal ngejawab agama mereka adalah agama nenek moyang, agama kuno Jawa, agama asli Jawa. Yang mungkin maksud mereka adalah Kapitayan ini. Nah, sekarang kita bahas dan juga mengenal gimana sih agama Kapitayan ini. Dalam Kapitayan, mereka menganut sistem ketuhanan yang namanya monoteis, yang dimana mereka mempercayai bahwa Tuhan mereka adalah Esa dan juga satu. Kurang lebih mirip dengan konsep ketuhanan yang ada di dalam Islam. Nah, cuma bedanya kalau di dalam Islam, kita meyakini Tuhan kita Esa atau satu, memang benar-benar tanpa wujud, men. Dan tidak bisa diserupai atau dimasukkan atau diwakilkan dengan apapun, termasuk benda-benda. Berbeda dengan Kapitayan, ritual mereka tampak sebagai penyembahan benda-benda. Tapi sebenarnya maksud mereka tuh gak gitu cuy. Gak literally mereka tuh nyembah benda. Yang dimana maksud mereka seolah menyembah benda-benda ini, karena menurut mereka penyembahan itu adalah merupakan bentuk dari penyembahan Sang Hyang atau kekuatan tertinggi yang dalam konteks ini kita anggap Tuhan mereka. Nah, jadi benda-benda yang terdapat di dalam ritual mereka itu yang seolah mereka menyembahnya, kayak pohon, batu, dan juga mata air, adalah bentuk perwujudan aja cuy dari kekuatan yang maha tinggi menurut mereka, yaitu Sang Hyang. Karena menurut mereka Sang Hyang atau Tuhan mereka ini bersifat gaib dan tidak bisa digapai dan juga dicerna oleh indera manusia. Makanya untuk menyembah dibutuhkan sarana-sarana atau perwakilan yang bisa didekati atau dicapai oleh indera manusia yang mereka wakilkan dengan benda-benda tadi. Jadi kurang lebih kayak gitu cuy konsep ketuhanan Kapitayan ini. Nah, hal itu juga berkaitan dengan kenapa nama kepercayaan mereka itu disebut Kapitayan. Sebenarnya nama Kapitayan itu berasal dari istilah Taya yang berarti tak terlihat. Nah, jika dalam bahasa Sunda, Taya ini memiliki arti tidak ada. So, bisa disimpulin seperti sesuatu yang nggak bisa digapai oleh pikiran atau indera manusia.
Dan penganut Kapitayan ini juga memiliki tempat yang dianggap sakral oleh mereka, selayaknya agama-agama lain, kayak misalnya pohon beringin, gapura, batu, atau tempat-tempat yang bertangga tinggi. Nah, hal ini sangat masuk akal dan juga sangat berkaitan dengan tradisi atau kepercayaan orang Nusantara bahkan sampai zaman sekarang ini. Karena meskipun orang Nusantara zaman sekarang atau zaman modern ini, terlebih lagi Jawa dalam hal ini ya, meskipun orang-orang Jawa ini memeluk agama Islam misalnya, tapi mereka tuh tetap gak bisa lepas dari kebudayaan nenek moyang mereka, cuy. Yang mereka anggap kebudayaan atau tradisi itu adalah asli Nusantara atau asli dari nenek moyang mereka, turun temurun. Kayak misalnya sesajen untuk persembahan dan menganggap suci atau keramat beberapa tempat kayak pohon beringin, kuil, bahkan gunung, yang kata mereka semua itu asal mulanya adalah dari nenek moyang mereka. Yang mungkin aja nenek moyang yang mereka maksud itu tanpa mereka sadari adalah pemeluk kepercayaan Kapitayan. Mungkin ya, mungkin. Bahkan nih, menurut sumber yang gua dapat, nilai-nilai keagamaan Kapitayan ini sampai diadopsi atau dipakai oleh para wali songo loh untuk menyebarkan agama Islam ke daerah-daerah yang ada di Pulau Jawa. Karena konsep tauhid atau konsep ketuhanan kepercayaan Kapitayan ini pada dasarnya itu sama dengan konsep tauhid atau ketuhanan yang ada di dalam Islam, cuy. Yaitu Tankeno Kinaya Ngapa. Yaitu tidak dapat dilihat, tidak dapat dipikirkan, dan juga tidak dapat dibayangkan. Ia berada di luar segalanya. Nah, di dalam konsep tauhid atau ketuhanan Islam, tidak ada Tuhan selain Allah. Nah, di sini letak kemiripan dari konsep tauhid antara Islam dan juga Kapitayan ini. Jadi kurang lebih para wali songo ini terinspirasi dari hal itu untuk menyebarkan Islam ke Nusantara ini, supaya mereka-mereka ini, penduduk Nusantara ini, gak asing dengan agama Islam. Nah, media yang dipakai para wali songo ini, misalnya kata-kata istilah. Para wali songo ini mengistilahkan kata sholat atau ibadah dengan mengganti kata sembahyang. Dan gue yakin lo udah pasti sering denger lah ya, kayak lo diperintahin sholat mungkin sama orang tua lo, nah sembahyang. Nah, itu asal katanya dari kepercayaan Kapitayan, cuy, yang berarti menyembah Sang Hyang. Yang Sang Hyang ini adalah Tuhan atau zat yang dipercaya oleh kepercayaan Kapitayan. Yang dimana maksud para wali songo ini, karena kalau disebut sholat, penduduk Nusantara bakal ngerasa asing, men. Jadi dipakailah istilah sembahyang yang tidak asing di telinga para penduduk asli Nusantara. Yang kata atau kalimat dari sembahyang ini sudah sangat melekat di orang-orang Nusantara, cuy, untuk penyebutan perintah ibadah. Nah, jadi tujuannya tuh biar para penduduk Nusantara ini nggak merasa asing di awal, biar mereka betah dan juga nyaman. Nah, setelah mereka betah dan nyaman, baru perlahan dimasukkan bahasa-bahasa Islam yang sebenarnya. Dan itu cuma salah satu contoh aja, yaitu pemakaian kata atau istilah untuk menarik masyarakat Nusantara agar mau dan betah masuk ke dalam agama Islam. Karena diketahui meskipun mayoritas orang Jawa dahulu dari Kapitayan terus pindah ke Hindu dan juga Buddha karena kerajaan-kerajaan, tapi mereka ini masih menggunakan istilah-istilah atau kata-kata nenek moyang mereka yang berkepercayaan Kapitayan sebelum Hindu dan juga Buddha masuk. Nah, hal itu sangat wajar, cuy. Kadang tradisi turun-temurun tuh masih sangat melekat meskipun kita udah pindah agama, udah beralih agama. Dan menurut gua pendekatan para wali songo ini cukup cerdas, men. Dengan membawa ajaran Islam dengan metode yang sebisa mungkin membuat warga-warga Nusantara yang tradisinya tuh kuat banget turun-temurun merasa nggak asing dengan agama yang dibawa oleh para wali songo ini. Makanya gak heran cara cerdas para wali songo ini yang membuat sampai sekarang agama Islam menjadi agama yang paling banyak dipeluk di Nusantara Jawa, bahkan Indonesia. Dan kemungkinan besar nih secara logika, kalau metode itu gak dipakai oleh para wali songo ini, mungkin pemeluk Islam gak sebanyak sekarang, cuy, sampai menjadi agama mayoritas di Nusantara ini. Padahal Islam itu cenderung agama yang paling muda atau paling baru masuk di Nusantara, khususnya dalam hal ini adalah daerah Jawa. Dan mungkin aja antara lo, gua, belum tentu terlahir Islam kalau bukan berkat jasa mereka para wali songo ini. Memang semuanya tuh atas kehendak Allah,
cuy. Tapi kan melalui perantara, dan perantaranya melalui para wali songo ini dan juga strategi-strategi mereka. Kurang lebih kayak gitu. So guys, itulah cerita gua mengenai agama asli atau agama pertama yang ada di Nusantara ini. Bener atau salahnya gua nggak tahu ya. Karena data gua mungkin bisa aja salah. Jadi komen aja di bawah kalau emang ada data-data atau penyebutan gua yang salah menurut kalian. Dan di sini di video ini gua nggak bermaksud untuk membanding-bandingkan agama ya. Karena menurut gua agama itu sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Di sini gua cuman menyampaikan fakta sejarah yang gua dapat. So, thank you banget udah nonton. Jangan lupa subscribe. I will see you soon in the next video and have a good days.